Oke pemirsa budiman, kita jumpa lagi di channel Sejarah Poso. Bersama saya Calvin Bubikolu. Di sini kami akan hadir dalam video berikut ini, sebagaimana janji kami di video yang pertama kami, yang berjudul Terbongkar Kebohongan Sejarah Negeri Danau Poso. Maka pemaparan kami hari ini, kami akan memaparkan beberapa hal yang krusial. Dan hampir seabad ini kita tidak memahami apa yang terjadi dalam persejaraan Tanah Poso terhadap negeri Danau Poso itu sendiri. Dalam referensi para peneliti Belanda bahwa negeri Danau Poso terdapat sebuah danau terbesar ketiga di Indonesia. Maka kemudian dalam awal abad 20 tergantikan penamaannya menjadi Danau Poso, yang sebenarnya dalam penamaan para leluhur Pamona Baree sejak abad ke-17 hingga abad ke-19, bahwa nama Danau Poso itu sendiri disebut dengan bahasa Pamona Baree, yaitu Rano Pamona. Ketika diubah dalam bahasa Melayu, maka penamaannya disebut Danau Pamona. Namun apa yang terjadi? Di awal abad ke-21, nama Danau Pamona itu digantikan dengan penamaan Danau Poso. Dari mana asal penamaan Danau Poso itu sendiri? Kejadian awal negeri Danau atau Lembang Pamona dari kelima para peneliti Eropa dalam pertengahan abad ke-19, maka didatangkanlah peneliti pertama bernama J.C. VDA Pedebik tahun 1865. Lalu 4 tahun kemudian disusul oleh peneliti Belanda bernama W.J. Michelson tahun 1969. 27 tahun kemudian Asekruit yang datang di dalam tahun 1892, yang kemudian tahun 1895 disusul dengan kedatangan seorang penterjemah Alkitab dari NB, Nederland Bibelgenschap Belanda, bernama Dr. Nicolaas Ardiani. Maka kemudian pemerintah Hindia Belanda mengutus seorang peneliti kelima bernama Render Vaneman dalam tahun 1897, seorang geolog kepala pertambangan Hindia Belanda didatangkan untuk meneliti seluruh kekayaan alam negeri Danau Poso, sekaligus memetakan kerajaan Lubu di wilayah negeri selatan. Namun Render Vaneman dalam tahun 1897 tewas seketika bersama 50 kru anggota ekspedisinya dihempas ombak ganas Danau Poso itu sendiri. Namun yang tersisa di negeri Danau Poso tentena saat ini dalam sebuah prasasti yang tersimpan baju ekspedisinya, celana, dan sepatu. Akhirnya sebuah gunung di wilayah barat Danau Poso terbentang dari utara ke selatan, dinamakan Gunung Vaneman. Sepanjang kakinya berjalan meneliti kekayaan pegunungan itu, kemudian namanya disebut dalam nama sebuah gunung itu dinamakan Gunung Vaneman. Akhir dari semua ini, maka kemudian kedua peneliti yang mendapatkan tempat yang begitu lama berdiam di negeri Tanah Poso, mereka menyimpulkan dalam awal abad ke-20 dalam catatan sebuah buku yang berjudul dalam bahasa Pamona Baree, Wabon Tanah, atau dalam bahasa Indonesia Atas Tanah. Di dalam buku itu dikisahkan bahwa awal terjadinya negeri Danau itu sendiri diawali oleh sebuah gelegak api magma yang membakar seluruh pegunungan di daratan lembah Pamona, lalu mengeluarkan lahar api dari dalam tanah, kemudian
meninggalkan sebuah kawah besar yang dengan berjalannya waktu, gunung-gunung di sekeliling kawah besar itu yang tidak ikut runtuh bersama gunung-gunung itu, mengalirkan air sungai besar dari wilayah selatannya. Seperti yang kita kenal hari ini, terdapat sungai besar Pudina yang menggandeng seluruh aliran danau kecil seperti Sungai Bono, Sungai Bayura, Sungai Lamusa, Sungai Burere, Sungai Mayowa, Sungai Salukuba, Sungai Tilelawa, dan Sungai Pandayora, Sungai Pendolo, Sungai Tindoli, Sungai Balamba, dan Sungai Boe, termasuk banyak anak-anak sungai lainnya yang memenuhi kawah terbesar itu, sehingga mengalirkan air danau di sebelah utaranya melewati Dongi dan menembusi sebuah gunung besar bernama Gunung Pangkula, atau dalam bahasa Pemona Beree disebut Buyung Pangkula. Akhirnya sebuah kawah besar dipenuhi oleh aliran sungai besar dan kecil menjadi danau atau rano, lalu memunculkan aliran sungai danau yang besar melewati bagian utaranya, ada Dongi di sana, dan kemudian melewati wilayah Balilimbangan, menembusi sebuah gunung besar bernama Gunung Pangkula, atau dalam bahasa Pemona Beree Buyung Pangkula. Ketika air yang besar itu menembusi, membuat terowongan air, membongkar seluruh bebatuan-bebatuan gunung besar itu, dari sanalah berasal nama Poso. Poso dalam bahasa Beree Pemona berarti pecah. Lalu kemudian Danau Poso, bagian terbesarnya disebut Danau Poso. Yang tersisa di sebelah utaranya terdapat anak danau yang disebut Danau Kecil, yang pada awalnya para leluhur menyebut Pusenggongi, yang oleh Kruit menyebutnya Poloenggongi. Namun hari ini itu pun tersisa, hanya disebut Pusenggongi atau Kompo Dongi. Pemirsa, lalu peradaban apakah yang terjadi di Danau Kecil, atau yang nama populernya saat ini dikenal dengan Kompo Dongi atau Pusenggongi? Dalam kajian dan penelusuran sejarah kami mendapatkan dalam pertengahan abad ke-19 bahwa masyarakat Pemona Beree di sekeliling Danau Poso ini, yang kala itu masih tinggal di atas gunung, di atas puncak gunung yang tinggi. Kala itu bahwa wilayah Danau Kecil atau Kompo Dongi itu merupakan tempat yang sakral bagi leluhur kita. Mengapa? Karena di tempat itulah mereka mengambil seluruh lauk pauk yang akan dipakai baik dalam rumah tangga, termasuk dalam kegiatan-kegiatan berkebun di atas gunung yang dengan istilah Pemona Beree mesale. Apa hubungannya dengan kata Kompo Dongi? Karena kala itu masyarakat Pemona Beree sering menyebut dengan Pusenggongi. Lalu kemudian dengan nama populernya di kemudian hari disebutlah Kompo Dongi atau Pusenggongi. Dalam arti inilah para leluhur kita memberikan pernamaan itu berdasarkan karena seluruh leluhur kita memahaminya bahwa di perairan Kompo Dongi itu, di sanalah didapatkan seluruh kebutuhan lauk pauk bagi masyarakat Pemona Beree, seperti ikan mas, ikan gabus, sugili, dan segala jenis ikan lainnya. Maka disebutlah di kemudian hari
oleh filosofi para leluhur kita zamannya bahwa kompo dongi berasal dari kata kompo, berasal dari kata perut. Dongi adalah wilayah danau kecil yang dalam arti di kompo dongi itulah yang dalam arti di wilayah perairan danau kecil atau kompo dongi, di wilayah perairan danau kecil itu atau disebut kompo dongi, di sanalah diambil seluruh kebutuhan perut bagi masyarakat pribumi di seluruh negeri danau kala itu. Lalu kemudian perbudayaan mencari ikan itu sendiri bukan saja hanya sebatas budaya, tetapi di sana dinilaikan budaya-budaya adat leluhur. Budaya itu sendiri terjadi sejak pertengahan abad ke-17 hingga di akhir abad ke-19. Tetapi juga ada budaya lain, budaya yang dilakukan oleh banyak orang dari berbagai kampung-kampung tua di atas gunung kala itu. Dengan istilah Pamona Beree dikatakan mosango. Mosango ini menjadikan seluruh masyarakat Pamona kala itu sebuah budaya kegotong royongan dikala seluruh kampung-kampung di atas gunung turun dari atas gunung lalu berkumpul di wilayah Kompodong itu atau wilayah perairan danau kecil itu. Di sana terjadi istilah Pamona Beree yang dikatakan dengan bahasa Motila Reue. Nah, Motila Reue ini artinya bagi seluruh sekumpulan masyarakat banyak itu. Mereka tidak mengedepankan berapa banyak yang mereka dapatkan, tetapi mereka bergembira berapapun hasil per orang yang mereka dapatkan. Itulah inti dari nilai kegotong royongan, nilai budaya adat Pamona Beree. Lalu kemudian adat budaya itu sendiri masih tetap dipertahankan sejak awal abad ke-20 hingga kini, karena itu adalah adat budaya leluhur. Namun sebagian orang hari ini mengatakan itu bukan nilai adat budaya Pamona Beree. Tetapi fakta sejarah, leluhur Pamona Beree dari sejak dahulu kala memberikan warisan budaya yang sesungguhnya. Mosang, pemirsa di seluruh negeri Tanah Poso, inilah pemaparan kami. Kita akan dapat melihat simpang siur informasi sejarah di tanah Pamona Beree. Pemaparan kami telah sedikit menjawab sesuai penelitian sejarah yang kami lakukan, dan biarkan sejarah itu menjawab. Lalu sampai hari ini peradaban sejarah budaya adat leluhur Pamona Beree di seluruh negeri Tanah Poso masih dilangsungkan. Itu berarti seluruh masyarakat Pamona Beree masih menghargai adat budaya leluhur yang masih tersimpan hari ini. Akhirnya saya Calvin Bobby Kolo mengedukasi kajian sejarah yang kami lakukan selama 3 tahun agar seluruh masyarakat tanah Pamona Beree, terkhusus bagi generasi penerus Tanah Poso, kaum milenial, memahami dan mencintai peradaban sejarah budaya adatnya dan menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban budaya adat Pamona Beree Poso. Seperti kata para founding father, mengingat sejarah adalah menata masa depan. Salam Sintu Maroso. Maroso.